Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Bareng. Kita masih di bab sistem reproduksi pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang subbab yang kedua. Video pertama kita telah membahas tentang pembelahan sel. Yang sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Apa saja yang akan dibahas pada video sekarang? Yang pertama, organ reproduksi. Yang kedua, spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma pada laki-laki. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama, organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua, ada alat reproduksi bagian luar dan ada alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar berarti ada di luar tubuh dan kita dapat melihatnya. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam berarti ada di dalam tubuh. Kita tidak dapat melihatnya. Yang pertama dulu, tentang alat reproduksi bagian luar. Ini gambaran dari organ reproduksi pada laki-laki. Di situ warnanya juga berbeda jelas ya. Kalau yang berwarna lebih tebal berarti itu termasuk ke dalam organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, itu ada penis. Penis itu ini ya yang panjang. Ini pada bagian luar. Penis itu terdiri dari otot dan tidak memiliki tulang. Nah, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Jadi di dalam sini ini merupakan saluran untuk urin dan untuk sel sperma, tetapi mereka keluarnya tidak berbarengan gitu. Nah, di sini ini ada struktur atau lipatan kulit yang disebut kulup. Ini biasanya yang dipotong saat seseorang dihitan. Nah, bagian yang keduanya, alat reproduksi bagian luar, itu ada skrotum. Skrotum itu, nih, yang ini ya. Ini skrotum. Skrotum merupakan kulit yang berada di bagian luar, yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Karena di dalam skrotum itu ada yang nantinya berfungsi untuk memproduksi sperma. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat reproduksi bagian dalam yang ada di dalam tubuh yang tidak terlihat oleh kita. Yang pertama itu ada testis atau buah jakar. Testis itu yang ini ya. Ini ada sepasang atau dua buah. Ini berfungsi sebagai tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi untuk merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Misalkan tumbuh jakun, kemudian suara membesar, itu merupakan tanda-tanda laki-laki sudah memasuki masa akil balik atau pubertas. Sedangkan sel sperma itu merupakan sel gamet pada laki-laki. Nanti kita akan bahas bagaimana struktur dari sperma atau bagaimana bentuk dari sperma. Oke. Dan yang kedua, ini ada epididymis. Epididymis ini ada di atas testis. Ini katanya bentuknya seperti koma, padahal ini kayak koma terbalik ya. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara dan tempat pematangan sel sperma. Selanjutnya, ada vas deferens. Vas deferens ini saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Ini hanya saluran ya. Jadi, fungsi vas deferens ini sebagai saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Nanti spermanya akan masuk di sini. Jadi vas deferens itu hanya saluran. Kemudian yang berikutnya itu ada uretra. Uretra itu berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin yang ada di dalam penis. Nah, ini kan dari sini vas deferens, kemudian ke sini ini ada namanya uretra yang ada di dalam penis. Urin dan sperma keluarnya bersamaan, maksudnya satu tempat, yaitu di uretra. Tetapi keluarnya tidak berbarengan. Kalau urin ini nanti bertemunya di sini ya. Di sini nih
urin itu berasal dari kantung kemih dari atas sini. Sedangkan kalau sperma nantinya dari sini. Tapi mereka keluarnya tidak berbarengan. Gitu. Selanjutnya itu ada kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis ini berbentuk seperti kantung kusut, kecil ukurannya kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang dari kantung kemih yang ini. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan zat yang bersifat basa, mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Nah, sebenarnya kenapa di sini ditambahkan cairan? Karena nanti sperma itu tidak boleh terkena asam. Jika terkena asam, sperma itu akan mati. Sedangkan urin itu sedikit asam. Makanya kelenjar vesicula seminalis itu menambahkan cairan yang sedikit basa supaya nantinya tidak akan merusak sel sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu yang di sini. Ini ya, yang di bawah kandung kemih. Berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam. pH-nya 6,5 dan terdiri dari atau cairan itu terdiri atas asam sitrat menghasilkan energi atau ATP. Nah, energi ini digunakan sperma untuk berenang ya atau untuk dia bergerak. Selanjutnya di dalam cairan yang dari kelenjar prostat itu ada enzim. Enzimnya itu enzim pepsinogen, lisozim, dan amilase. Kemudian di dalam cairan juga terdapat seminal plasmin. Ini sebagai antibiotik. Jadi untuk melindungi sperma dari yang tadi kan urin itu kan berarti kotor kan ya karena dari sisa hasil ekskresi. Nah, untuk melindungi sperma di sini kelenjar prostat mengeluarkan antibiotik atau seminal plasmin untuk melindungi spermanya. Gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini berbentuknya seperti kacang kecil. Nih, di bagian sini. Ini berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Kemudian berfungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Jadi, kelenjar Cowper juga mengeluarkan cairan atau cairan dan lendirnya yang bersifat basa untuk melindungi sel sperma. Nah, nanti untuk melewati di dalam uretra. Kan tadi uretra itu sebagai saluran juga untuk keluarnya urin, sedangkan urin itu zat sisa ekskresi. Di sini dia atau kelenjar Cowper ini akan melindungi atau akan membersihkan dulu saluran urinnya untuk nantinya sel sperma bisa dapat keluar. Oke, kita rangkum dari yang tadi ya, dari organ reproduksi pada laki-laki. Ini adalah testis. Testis ini tempat memproduksi sperma dan hormon testosteron. Pada manusia ini terdapat 1 pasang atau 2 buah. Kemudian dari testis ini kan memproduksi sperma. Sperma ini akan dikeluarkan menuju epididymis. Epididymis ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sementara sperma dan pematangan sperma. Nah, testis dan epididymis ini berada di dalam skrotum. Ketika sperma ini sudah matang, nanti akan dikeluarkan melalui saluran yang namanya itu adalah vas deferens. Dari vas deferens ini sperma ini akan diteruskan masuk ke kelenjar vesicula seminalis. Oleh kelenjar vesicula seminalis ini ditambahkan cairan yang sedikit basa karena nanti sperma ini tidak bisa terkena oleh asam, sedangkan urin itu sedikit asam. Kalau terkena asam nanti spermanya akan mati. Oke, dari kelenjar vesicula seminalis akan diteruskan ke bawah nanti akan ditambahkan oleh kelenjar prostat berupa cairan keputih-putihan yang sedikit asam. Ini mengandung asam sitrat,
dan enzim serta seminal plasmin. Dari kelenjar prostat ini akan diteruskan dan akan ditambahkan oleh kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini merupakan cairan dan lendir yang bersifat basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Nah, dari sini akan diteruskan ke uretra. Ya, karena uretra ini merupakan saluran keluarnya sperma. Nah, uretra ini ada di dalam penis, gitu. Jadi perjalanan sperma dari dalam keluar itu berarti dari testis ke epididymis, kemudian vas deferens, ke kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan akhirnya akan keluar ke uretra yang ini adanya di dalam penis. Selanjutnya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis ini diartikan secara umum proses pembentukan sperma di dalam testis. Sistem reproduksi pada laki-laki ini setelah matang ketika keluarnya cairan mani dari penis. Nah, biasanya cairan mani ini keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Berarti laki-laki tersebut sudah baligh atau sudah puber. Oke, kita langsung saja ya ke tahapan spermatogenesis. Pertama, sebelum ke tahapannya, ini adalah testis. Di dalam testis ini seperti ada saluran-salurannya. Ketika kita dipotong, saluran ini kita ambil, kemudian kita potong melintang. Nah, di dalamnya itu seperti ini. Kita perbesar lagi. Setelah diperbesar, ini tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tahapannya. Oke, kita akan jelaskan ya. Sebelumnya, ini spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Testisnya pada bagian apa? Namanya tubulus seminiferus. Jadi di dalam testis ini ada bagiannya, yaitu tubulus seminiferus. Nah, ini adalah proses spermatogenesis. Yang pertama, ini proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap ya. Sel induk sperma ini yang disebut spermatogonium. Yang ini spermatogonium. Di sini spermatogonia ya. Ini bersifatnya diploid atau 2N. Yang ini mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Nah, dari spermatogonium ini mengalami pembelahan mitosis, membentuk spermatosit primer. Ini sifatnya masih diploid atau 2N. Selanjutnya, spermatosit primer ini mengalami pembelahan lagi, tapi pembelahannya secara meiosis. Meosisnya tahap 1. Ya, meiosis 1. Membentuk 2 spermatosit sekunder. Nah, dari hasil meiosis 1 menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Ini sifatnya sudah haploid atau setengah dari induknya. Spermatosit sekunder ini kemudian membelah lagi secara meiosis 2. Ya, membentuk spermatid. Ini sifatnya juga haploid. Nah, akhir dari spermatid ini mengalami diferensiasi atau perubahan atau perkembangan ya, sehingga membentuk 4 sel sperma yang disebut spermatozoa. Ini sifatnya itu adalah haploid. Nah, ini spermanya ya. Jadi kayak seperti kecebong, ada kepalanya, ada lehernya, dan ada ekornya. Ini dibuat ramping seperti ini supaya nanti dapat bergerak bebas menuju ke sel telur, gitu. Nah, kalau yang kalau di sini lihat ya.
Ini sama ya, ini spermatogonium, kemudian menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid. Dari spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, kita lihat bagaimana sih sel sperma itu. Nah, ini gambaran dari sel sperma. Ini bagian kepalanya dan ini kemudian pada bagian ekornya. Nah, di bagian kepala ini ada akrosom. Akrosom ini yang nanti akan menembus dinding sel telur. Kemudian di dalam kepala ini ada nukleus, inti sel, yang nanti akan masuk melebur ke sel telur. Nah, di sini ada sentriol. Bentar ya, mana panahnya? Nah, ini di sini ada sentriol. Kemudian ini ke lehernya, di sini ada mitokondria. Dan di bagian sini ini adalah flagel. Flagel ini ekor untuk si sel sperma ini akan berenang. Sel sperma ini bentuknya beda-beda. Kalau yang baik itu seperti ini. Tapi nanti ada yang pendek, ekornya ada yang pendek, ada juga yang besar kepalanya tapi ekornya kecil. Nah, itu beda-beda. Kalau yang biasanya ekornya kecil, pendek, itu berenangnya akan lebih lambat. Tapi kalau yang seperti ini akan yang lebih cepat. Jadi sel sperma ini dari H1 tadi ya, yang ini menghasilkan 4 sel spermatozoa. Tetapi sebenarnya yang dihasilkan oleh laki-laki itu jutaan bahkan ribuan dari sel sperma. Gitu. Nah, sperma ini berfungsi untuk membuahi sel telur yang menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin. Ya, jadi nanti sel telur dan sel sperma ini bertemu dan nanti akan berkembang menjadi janin. Ini tadi sel sperma itu adalah sel gamet laki-laki. Jadi kesimpulannya, spermatogenesis ini berlangsung di dalam testis, dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Jadi keempatnya itu berfungsi normal. Spermatogenesis ini dimulai saat laki-laki mengalami pubertas. Spermatogenesis juga berlangsung secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Gitu. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, serta tadi membahas spermatogenesis. Video kali ini dicukupkan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya, supaya kakak lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.